Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang beranggotakan Akbar Rahmat Hidayat, Rindi Afandi, Rifki Sanjaya akan menjelaskan tentang vektor. Materinya adalah vektor, R2, R3, dan terapannya. Dalam teori kali ini, kita akan membahas tentang rumus matematika vektor, pengertian besaran vektor, pengertian besaran skalar, perkalian skalar dengan vektor, sifat-sifat skalar dengan vektor, penjumlahan dan pengurangan vektor, notasi vektor, dan panjang vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai besaran atau nilai dan arah. Secara geometris, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah, dengan panjang ruas garis menyatakan vektor dan arah ruang garis menyatakan arah vektor. Dalam matematika, vektor digambarkan dalam bentuk garis lurus yang mempunyai panjang dan arah. Dengan menggunakan huruf kapital harus menggunakan dua huruf. Sebagai contoh, vektor A, B adalah vektor yang panjangnya sama dengan ruas garis AB dan arahnya dari A ke B. Sedangkan dengan huruf kecil hanya satu. Sebagai contoh, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akbar. Konsep vektor. Vektor dalam kehidupan sehari-hari. Konsep vektor dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Vektor memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang fisika dan teknik. Selain itu, vektor juga berperan dalam bidang komputer, khususnya pada desain grafis. Operasi pada vektor. 1. Perkalian vektor dengan bilangan real. Jika K adalah suatu skalar bilangan real, A suatu vektor, maka perkalian K menghasilkan suatu vektor yang panjangnya K kali panjang A dan arahnya sama dengan arah A. Bila K positif atau berlawanan arah, bila K negatif, bila K sama dengan 0, maka KA sama dengan 0. Disebut vektor 0, yaitu vektor yang titik awal dan titik ujungnya berimpit. Perkalian vektor dengan bilangan real. Contohnya bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Secara geometris, vektor K A adalah vektor yang panjangnya K kali panjang vektor A dan arahnya searah dengan vektor A. Contoh perkalian vektor dengan bilangan real bisa kita lihat di bawah sebagai contohnya ya. Seperti inilah contohnya. Jika A min 7, 3, 12, maka 6A sama dengan 6 kita kalikan dengan vektor tersebut. Yang hasilnya bisa kita lihat di sini, yaitu min 42, 18, dan 72. Penjumlahan vektor. Inti dari operasi penjumlahan vektor ialah mencari sebuah vektor yang komponen-komponennya adalah jumlah dari kedua komponen-komponen vektor pembentuknya, atau secara sederhana berarti mencari resultan dari dua vektor. Diketahui vektor A dan B. Secara geometris, vektor A dan B dapat dijumlahkan dengan cara sebagai berikut. Beginilah caranya. Itu memiliki dua aturan, yaitu aturan jajar genjang dan aturan segitiga yang seperti pada gambar ini. Secara aljabar, hasil penjumlahan antara vektor A dan B adalah seperti ini ya. Bisa dilihat. Contoh penjumlahan vektor. Diketahui titik A 12, min 3, min 6, B 8, 6, min 10, dan C min 3, min 9, 14. Hitunglah AB tambah CB tambah 3AC. Bisa kita lihat pada jawaban di bawah, cara penambahan vektor sama dengan cara nambah metrik. Pengurangan vektor. Diketahui vektor A dan B. Pengurangan vektor A dikurang B dapat dinyatakan dalam bentuk penjumlahan vektor A plus dalam kurung min B. Dengan vektor min B ada vektor yang panjang sama dengan vektor B dan arahnya berlawanan dengan vektor B. Contohnya seperti gambar ini ya.
bisa kita lihat jika A adalah SA, YA, ZA, dan B adalah X, B, YB, dan ZB, hasilnya dapat seperti ini. Contoh pengurang vektor, ML kurang KL. L kurang M dikurang L kurang K sama dengan K kurang M. Itu 9, 4, 3, 8, 20, 12. Kita kurangkan, maka hasilnya adalah 1, min 16, dan 15. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifki Sanjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Akbar dan Randy. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya. Vektor dalam sistem koordinat Kartesius. Untuk menggambarkan vektor di dalam koordinat Kartesius adalah dengan menggambarkan garis berarah di mana kemiringan garis menunjukkan arah vektor dan panjang garis menunjukkan besar vektor. 1. Koordinat Kartesius 2 dimensi. Koordinat Kartesius digunakan untuk menyatakan suatu benda yang memiliki bentuk siku seperti garis lurus, bidang datar, suku, dan ruang siku-siku. Bentuk-bentuk siku akan mudah digambarkan dalam koordinat baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dalam koordinat Kartesius 2 dimensi terdiri dari 2 sumbu, yaitu sumbu horizontal dalam kurung mendatar, yaitu sumbu X, dan sumbu tegak dalam kurung vertikal, yaitu sumbu Y. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Baiklah, di sini bisa kita lihat seperti yang diketahui, sumbu Y itu di atas dan sumbu X itu mendatar. Dan diambil dari titik pertengahan menyerong sampai ke titik A. Itulah ibaratkan ilustrasi koordinat Kartesius 2 dimensi. 2. Koordinat Kartesius 3 dimensi. Koordinat Kartesius 3 dimensi digunakan untuk menggambarkan suatu objek baik 1 dimensi, 2 dimensi, maupun 3 dimensi. Koordinat Kartesius 3 dimensi mempunyai 3 sumbu koordinat, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan Z. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan gambar berikut. Baiklah, di sini kita lihat sumbu Z yang dimana mengarah ke atas, dan sumbu X dan sumbu Y mendatar. Baiklah, di sini kita lanjutkan. Vektor dalam kehidupan sehari-hari. 1. Contohnya adalah pesawat terbang. Pesawat terbang yang ingin terbang dan mendarat menggunakan metode vektor, sehingga ketika turun tidak langsung jatuh ke bawah, tetapi melalui arah vektor yang disesuaikan. Dengan demikian, orang-orang yang berada di dalamnya pun tidak jatuh atau terombang-ambing. 2. Contohnya seperti terjun payung. Di saat penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah kapal, tetapi jauh melenceng karena adanya 2 vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Baiklah, sekian dari kami presentasinya. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.